Kemudian kenapa Ad-Dailami ini meriwayatkan hadis yang dhaif? Karena bisa jadi terjadinya perbedaan redaksi matan. Kayak misalnya an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari imam. Itu hadisnya kan salah ya. Misalnya, kenapa? Ternyata ada redaksi lain yang ternyata riwayat bil makna, yang periwayatannya itu maksudnya sama. Nah, bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi, tapi kalau melihat Imam Ad-Dailami sendiri itu adalah seorang hafidz al-hadis yang periwayatannya itu sebenarnya adalah sikoh. Nah, bisa jadi dia dhaif karena mungkin ada jalur lain yang mendhaifkan hadis tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya hadis ini sikoh atau tidak tergantung bagaimana rawi yang membawanya. Kekuatannya Ad-Dailami sendiri dibandingkan 4 orang yang dhaif, ya maka Ad-Dailami itu mundur. Ad-Dailami itu kalah, tenggelam dibandingkan dengan 4 orang ini yang memang sudah terkenal kadzab misalnya, yang terkenal dhaif. Nah, maka satu hadisnya ini dibandingkan 5 ya dia akan masuk ke dalam hadis yang kualitasnya dhaif karena banyaknya jalur yang mendhaifkan hadis tersebut. Gitu. Arum, Winda. Baik, terima kasih Ibu. Paham ya sampai sini ya? Ibu masih boleh bertanya nggak, Bu? Boleh, silahkan. Ya, saya mau izin bertanya, Bu. Di sini kan dari kemarin dari awal kita pelajarin hadis itu kan ada yang hadis sahih, hasan gitu ya, yang di sini ya, Bu ya. Nah, kemudian kan kalau misalkan kita cari hadis yang terkait gitu, yang redaksinya sama, itu kan ada yang memuat hadis hasan, hadis sahih gitu, atau bahkan di sini hasan, ada yang di luar itu sahih gitu. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari yang sudah tertera di buku ini adalah hadis yang benar-benar bisa kita amalkan atau sudah udah terjamin gitu, Bu? Atau gimana, Bu? Semua hadis yang sudah ada dalam buku ajar ini adalah hadis yang boleh digunakan sebagai dalil ya, artinya boleh kita amalkan. Mengapa? Karena dari kualitas hadisnya sudah kita periksa khususnya oleh Bu Ifati dan Pak Sofyan. Tapi memang ada beberapa redaksi yang salah, tetapi kesalahannya ini adalah karena banyaknya periwayatan. Ya. Kemudian masih bisa diterima, masih bisa, karena banyak sekali periwayatan. Karena kan gini, Rasulullah ketika mengeluarkan hadis bisa saja ketika dia sedang mengajar. Ketika Rasulullah sedang mengajar di serambi masjid. Kan yang ngikuti pengajian itu sahabatnya banyak banget, ya kan? Apalagi ketika Islam itu sudah berdakwah secara terang-terangan, ya kan? Nah, adanya hadis ini, pengumpulan hadis, periwayatan hadis ini adalah setelah apa? Setelah Islam berdakwah secara terang-terangan, munculnya ayat Quran supaya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan ya, bukan lagi dari ayat Al-Mudatsir yang dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, artinya apa? Sudah ada banyak sekali majelis yang Rasulullah dirikan saat itu berpindah-pindah tempat dan banyaknya sahabat yang mengikuti. Jadi satu sahabat merekamnya seperti ini, sahabat yang lain merekamnya seperti ini. Nah, itu semua maksudnya sama dengan yang Rasulullah sampaikan. Tetapi karena ada perbedaan pola pikir, pola kata-kata yang direkam oleh setiap sahabat, itu yang kadang membedakan bunyi atau redaksi setiap hadis. Makanya kalau dalam belajar hadis itu ada namanya periwayatan bil makna. Ya, riwayat bil makna itu adalah redaksinya berbeda tetapi maksudnya sama. Nah, dilihat perbedaan antara riwayat antara sahabat ini yang kadang dihasankan, kadang disahihkan adalah dari jalur sanadnya. Sanadnya ini dilihat dari mana? Dari orang-orangnya. Nah, misalnya tidak menutup kemungkinan seperti saya nih lagi ngajar kayak gini, Hamidah menyerapnya seperti ini. Kemudian Winda menyerapnya seperti ini, Junita menyerapnya beda lagi. Nah, perbedaan ini terjadi karena bagaimana kalian membahasakan kembali dengan bahasa kalian, gitu. Hamidah habis ini menerangkan di majelis taklim punya Hamidah.
pasti kata-katanya tidak sama persis dengan yang saya sampaikan, tetapi maksudnya sama. Nah, seperti itulah kehidupan hadis saat di mana sahabat itu menyerapnya. Nah, akhirnya apa? Saat itu kan geliat pembelajaran itu luar biasa hebat ya. Sangat tinggi dan sahabat saat itu apa? Mempunyai daya hafalan yang luar biasa kuat. Nah, tapi karena perbedaan membahasakannya itu yang menyebabkan hadis ini berbeda kadang gitu. Dan yang kedua, apakah hadis ini hasan sahih juga berbeda? Padahal hadisnya yang satu sahih tapi yang satu dihasankan. Kenapa? Karena dari siapa yang membawanya, rawinya. Hamidah ini terkenal dengan periwayatan hadis yang sahih. Misalnya berbeda lagi dengan misalnya si Fulan yang terkenal dengan kualitas hafalannya tidak sekuat Hamidah, maka dia berubah jadi Hasan. Padahal hadisnya sama. Jadi siapa yang menentukan adalah dari orang-orang yang membawa hadisnya itu atau yang meriwayatkannya. Karena apa? Jalur sanad itu banyak ya. Satu hadis bisa yang meriwayatkan 5 orang, 5 jalur dari si ini, si ini, si ini, si ini, si ini misalnya. Ternyata ada satu jalur yang meriwayatkan kok isinya orangnya ngantukan. Kalau lagi ada majelis tidur mulu, lagi ada majelis kok dia ngelantur mulu, ada majelis dia bengong mulu. Wah, ini diragukan periwayatannya yang ini. Berbeda dengan 4 jalan yang dimana isinya adalah orang-orang yang kuat hafalannya, yang serius belajarnya, yang istiqomah ibadahnya, yang tidak pernah berbuat maksiat, maka jalur 4 ini adalah kuat dan bisa diterima. Ketika ada 5 jalur, 1 ini lemah, yang 4 ini kuat, maka hadisnya ngikut kepada yang lebih banyak. Gitu Hamidah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ibu izin bertanya Bu, saya Oke. masih bingung kalau misalkan misalkan dalam mentahrijh hadis itu kan misalkan disuruh nyari perawi. Nah, perawi itu tuh diambilnya dari yang nama sanad yang pertama apa yang dari mananya? Semua. Jadi kalau mentahrijh hadis itu kita harus tahu sama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya ketika mendapatkan hadis dari si fulan A, dia akan bertanya lagi, kamu dapat ini dari mana? Si fulan B, dia kejar lagi, misalnya ke Yaman, si fulan B, betul saya mendapatkan hadis ini dari si fulan A. Kemudian setelah ini kamu dapat dari mana lagi? Dari si fulan C. Dia akan kejar lagi si fulan C sampai benar-benar si fulan terakhir yang mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi seperti itu Imam Bukhari mencarinya. Makanya rihlah ilmiahnya Imam Bukhari itu tidak di satu negara. Dia dapat misalnya di Syria. Kemudian dia dengar ternyata imamnya ini ada di Yaman. Dia pergi ke Yaman. Ketika ada di Yaman, dia dapat lagi di Taif. Dia pergi ke Taif. Makanya rihlah ilmiah dari ulama hadis itu sangat panjang dan bertahun-tahun. Oh, jadi tuh an-annya berarti kan banyak gitu ya, Bu? Betul. Dan tidak hanya an ya. Kalau an, nah sebenarnya kata sambungnya ini banyak. Ada an, ada kemudian namanya hadis mu'an-an, ada an ibni siapa. Nah, kemudian ada lagi kola, ya kan? Tidak hanya an tapi kola katanya. Nah, itu adalah kata sambung, penyambung. Saya dapat dari Cindy, kemudian Cindy dapat dari Winda dapat dari Siti dapat dari Sofa misalnya. Nyambung terus seperti itu sampai yang terakhir itu adalah kepada Rasulullah. Nah, kalau sampai kepada Rasulullah berarti jalur sanadnya itu adalah betul mutasil langsung kepada Rasulullah. Tinggal dilihat dari orang A, B, C-nya ini apakah kualitasnya ini memenuhi kriteria sahih. Nah, ya kan? Nah, misalnya ada si A, oh si A betul memenuhi 5 kriteria hadis sahih, ya kan? Mutasil, dobit, laisa hunakasad, ya kan? Adil. Nah, itu memenuhi kriteria. Oh, berarti tidak masalah si A. Kemudian lihat si B. Nah, sahih semua betul si B.
C juga sesuai kriteria, tidak fasik, tidak berbuat ini, tidak ada syad, tidak ada ilat, oke, memenuhi. Kalau semuanya sempurna, maka sanad dari jalur ini adalah kualitasnya dapat diterima. Sahih. Ternyata hadis ini yang meriwayatkan banyak sekali, Cindy. Misalnya ada 10 orang, ada 10 jalur. Satu jalur itu misalnya ada yang munfarid, ada yang seorang doang. Nah, yang satu orang inilah yang dipertanyakan, kenapa dia meriwayatkannya sendiri, sementara dari banyak jalur yang meriwayatkannya banyak. Nah, itulah yang diteliti, itu yang diteliti. Jadi mentakhrij hadis itu kita melihat orangnya. Nah, dipermudah kalau kita ini ada dengan yang namanya maktabah syamilah. Kita akan melihat hadis ini benar atau tidak dari kriteria orang-orang yang meriwayatkannya. Iya, Jadi Bu. ada sahih bil makna, ya artinya dengan bunyi hadisnya, ya ada yang sahih itu bisanad, ya. Ya kan kalau misalnya logikanya gini aja deh, kalau sanadnya saja sudah sahih, nggak mungkin dong mereka orang-orang yang bohong, ya kan? Ya berarti maknanya bisa jadi ya betul gitu. Jadi kekuatan kesohihan suatu hadis itu memang adalah dari siapa yang menyampaikan, siapa yang membawa. Iya. Dan gini, periwayatan antara orang yang sezaman dengan orang yang pernah bertemu langsung itu lebih kuat. Ya, lebih kuat mana? Orang yang pernah bertemu langsung. Saya sezaman hidup dengan Jokowi, ya kan? Tapi saya tidak pernah bertemu dengan Pak Jokowi misalnya. Maka apa informasi yang saya sampaikan bisa jadi saya bohong. Gitu ya. Karena apa? Karena saya tidak pernah bertemu langsung, nggak pernah ngobrol langsung. Berbeda, saya sezaman dengan Jokowi, tapi saya asistennya. Saya selalu berdiskusi dengan Jokowi misalnya. Maka apa-apa yang saya sampaikan bisa jadi benar. Karena apa? Karena saya hidup sezaman dan saya bermulazamah langsung dengan Jokowi misalnya. Maka kekuatan informasinya bisa diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau ingat nggak, saya pernah bilang ya, ada Abu Hurairah, kemudian ada Anas bin Malik, ada Aisyah radhiyallahu an. Itu adalah orang-orang yang memiliki periwayatan hadis yang paling banyak. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sering berdiskusi dan hidup bersama Rasulullah. Aisyah adalah istrinya yang cerdas, ya kan? Kemudian Anas bin Malik adalah asisten rumah tangganya Rasulullah. Ya nggak mungkin seorang asisten dengan majikan nggak berkomunikasi, ya kan? Dan tentunya asisten itu sering melihat apa-apa yang Rasulullah kerjakan. Oh iya, Rasulullah nih kalau makan kayak gini. Makanya periwayatan dari 4 orang ini adalah yang paling dicari oleh sahabat ketika itu. Ketika Rasulullah wafat, ada 4 orang ini mereka bertanya, kuat nggak? Kuat. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Iya. Gitu Cindy. Tapi kalau misalkan periwayatan sama perawi itu sama nggak, Bu? Sama periwayatannya. Sorry, maksudnya diriwayatkan oleh siapa? Beda. Periwayatan itu adalah orang yang meriwayatkan, yang mencari hadis, yang membawa hadis sampai kepada dalam kodifikasi penulisan. Tetapi perawi hadis adalah orang yang membawa redaksi hadisnya itu dari Rasulullah sampai kepada si penerima riwayatnya. Oh iya, Bu. Berarti kalau perawi itu ditulisnya dari an yang pertama sampai di akhirnya di Rasulullah gitu ya, Bu? Nah, tapi kalau hadis kebalik. An yang pertama itu justru yang bunyinya namanya sebelum Rasulullah. Nah, itulah yang ketemu dengan Rasulullah. Sementara an yang terakhir itu adalah yang pertama kali kita baca. Maksud nggak? Belum paham, Ibu. Jadi gini, sebelum misalnya ada hadis bunyinya misalnya ada 5 orang dari misalnya dari Yunita, dari Cindy, dari Winda, misalnya 3. Kemudian ini saya. Nah, maka yang bertemu dengan Rasulullah adalah yang orang di sini. Ya enggak? Nah, sementara orang yang di sini adalah orang yang terakhir sampai ketemu kepada si yang meriwayatkan, si Bukhari atau si Muslim. Dan dia rasa ini sudah cukup
Karena apa? Sudah mewakili hadisnya. Gitu. Jadi bukan yang di sini yang ketemu saya yang di sini, tetapi yang namanya itu sebelum menyebut nama saya, yaitu siapa? Si Winda misalnya. Gitu, paham ya? Iya. Nah, itulah yang si perawi yang pertama. Karena apa? Dialah yang mendengar langsung dari saya. Nah, inilah yang pertama sebenarnya. Tetapi kita membaca hadisnya adalah dari yang di ujung, dari yang terakhir, untuk membuktikan batasan orang-orang yang menerima hadis itu. Begitu, Cindy. Jadi Bu, kalau misalkan sanadnya udah kelar semua, baru hadis itu tuh dikasih periwayatannya gitu ya Bu? Iya, dan itu tergantung bagaimana periwayatannya. Kalau misalnya dia cukup 3 saja, ya berarti 3 saja sudah mewakili kualitas hadisnya gitu. Baik, makasih Ibu jawabannya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Waktunya sudah habis ya. Ini saya ada jam lain. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan Allah ridhoi sehingga kita dapat mengamalkannya dengan baik. Nah, tatim hadal yaum bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Terima kasih, Bu.